Kita mengingatkan sejarah hubungan Iran versus Israel dalam beberapa dekade belakangan ini sehingga memahami mengapa perang di antara keduanya adalah sebuah kepastian. Pertama adalah Iran sebagai sebuah negara setelah revolusi penggulingan Raja Persia Shah Reza Pahlavi dikuasai kaum agamawan atau berbasis teokrasi kelolaan negaranya. Iran sebagai negara Islam teokrasi memiliki satu cita-cita, yaitu menghilangkan Israel dan Yahudi dari muka bumi ini. Pernyataan akan menghapus Israel dan memusnahkan kaum Yahudi atau the Jew has no right to exist, atau kaum Yahudi itu tidak ada haknya untuk hidup di muka bumi ini, itu diucapkan berkali-kali oleh pemimpin Iran, para presiden Iran, juga para petinggi spiritual atau Iran Supreme Leader seperti Ayatollah Khomeini dan pemimpin sekarang Ayatollah Ali Khamenei. Dari kacamata Israel, di mana melihat begitu penuh dedikasinya Iran akan memusnahkan Israel dari muka bumi, maka bagi Israel, Iran adalah the biggest enemy atau country threat Israel number one. Langkah Iran membangun ring of fire, bara api di sekeliling Israel dengan Hamas di barat, Hizbullah di timur, kemudian Houthi di selatan adalah kerja nyata Iran yang serius berusaha memusnahkan Israel. Sejak tahun 2023 Israel mulai melancarkan serangannya terhadap proksi Iran, di mana praktis Hamas saat ini sudah kecil kekuatannya sekarang. Kemudian Hizbullah sudah dinetralkan. Kemudian Suriah sudah takluk ikut Israel. Bahkan Irak sudah dikuasai oleh Israel, di mana Amerika sudah lama berada mencengkram Irak. Kemudian Houthi di selatan dihajar langsung oleh Amerika melalui Laut Merah, sehingga tidak jadi ancaman langsung Houthi saat ini ke Israel. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib Iran ke depannya setelah seminggu ini dihajar langsung dengan direct attack atau direct war oleh Israel. Akankah Iran akan jadi semacam Irak? Maka banyak yang mengatakan dan percaya bahwa jawabannya adalah iya, Iran sebentar lagi seperti Irak, di mana kita tahu sejarah di serangan ke Saddam Hussein atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, di mana seluruh dunia percaya bahwa Saddam Hussein tidak pernah memiliki senjata pemusnah massal, yang Saddam Hussein bahkan tidak punya kemampuan membangun nuclear weapon. Tapi dunia kena propaganda Amerika dan Israel akan cerita senjata pemusnah massal Saddam Hussein ini, sehingga pembantaian jutaan manusia tak berdosa di Irak itu bisa disalahkan Amerika dan Israel, karena mereka mengatakan demi keamanan dunia, padahal demi kekuasaan Amerika dan Israel. Dan semua orang tahu setelah Saddam takluk, maka semua sumber daya alam minyak bumi Irak diproduksi oleh perusahaan Amerika dan dibangunlah rezim pemerintahan Irak yang pro Amerika. Namun pemerintahannya Irak memang dibangun sangat rapuh, penuh korup, lemah, tidak kuat, sangat disintegritas, tidak bersatu. Dan itulah ciptaan Amerika untuk melemahkan suatu negara atau wilayah sampai yang mereka mau atau yang mereka cari habis, yaitu sumber daya alamnya dihabisi oleh mereka. Jadi menghilangkan Saddam Hussein hanyalah untuk memastikan Irak bukan ancaman bagi dunia barat dan Israel. Akankah Iran akan jadi Irak kedua? Mengingat terbunuhnya banyak anak dan warga Irak ketika penaklukan Amerika yang sangat kejam itu, sama seperti apa yang Israel sekarang lakukan di Gaza, yang sekali lagi kita bertanya, akankah Iran ditarget berikutnya oleh Israel dan Amerika? Iran itu kaya akan minyak dan gas bumi, bahkan 3 kali lebih kaya dari Irak. Apa nggak kemecer itu Amerika? Bagi Israel, ya sekalian mengamankan kekuasaan rezim Zionis tentunya, yang akan menghukum pejabat mullah yang mengatakan Israel dan Yahudi harus dimusnahkan. Pertanyaan berikutnya, apakah Iran memiliki senjata nuklir? Maka jawabannya bisa dipastikan, belum. Belum, tapi sudah. Sudah, tapi belum. Mirip siapa yang ngomong kayak gini? Kita lanjut. Kalau senjata nuklir belum punya, lalu apa yang Israel target? Selain program nuklir, mana yang ditarget? Yang ditarget adalah kepemilikan Iran atas uranium. Iran memiliki cadangan uranium yang banyak sekali yang siap diproses pengayaannya dan sudah menumpuk di stockpile uranium tersebut. Inilah tanda bahaya bagi Israel. Nah, sehubungan dengan cadangan uranium tersebut, maka dapat dipastikan bahwa sebentar lagi Israel akan melakukan serangan darat atau ground troop-nya akan masuk ke Iran, di mana serangan-serangan Israel ini adalah untuk melumpuhkan semua hub militer agar ground troop bisa masuk ke Iran untuk mengambil dan memusnahkan uraniumnya. Karena rencana serangan darat ini akan dijalankan, maka banyak data intelijen yang mengatakan Putin turun tangan melindungi pemimpin spiritual Iran, sehingga analisis saat ini mengatakan bahwa Ayatollah Ali Khamenei ada di Moskow. Mengapa Khamenei
tidak melarikan diri atau sembunyi ke negara Islam lainnya. Kita semua tahu negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya yang Islam itu hanya banyak jumlahnya tapi nggak punya power apapun. Teriak-teriak hanya di panggung dan di toa masjid, namun tidak ada langkah nyata melindungi warga Islam di Palestina dan Iran. Hanya Putin yang melakukan langkah nyata, hanya Tiongkok yang sudah mengirim 2 kargo penuh senjata ke Iran. Melihat Ali Khamenei di Moskow, timbul pertanyaan, apakah ini adalah bagian dari deal antara Trump dan Putin yang bicara lewat telepon selama 45 menit kemarin, beberapa hari yang lalu? Artinya, rezim Iran akan tumbang. Artinya, ground troop Israel akan masuk menyerbu pangkalan nuklir Iran. Sahabat, kita tunggu berita selanjutnya. Peace.